Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas belum kita belajar kita berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya terlebih dahulu kita membaca semua surat yang seperti itu kita baca supaya ilmu pada pagi hari ini kita diberikan agar masuk ke kepala kita dan mudah kita dipahami. Nah, baik sama-sama. Bismillah. Baik. Ya, apa kabar hari ini? Ya. Walaupun memang cuaca pada pagi hari ini, kemudian suasananya yang menggantung, tidak membuat kita dalam panas semangat belajar. Baik, Bapak absen dulu ya. Ahmad Munawar. Oh, ini tadi ya, yang tadi datang ya. Sikat tadi datang ya. Sakit ya. Indah Nisa Firhat. Nisan Tiara. Ayu Amalia Lubis. Regas Akma Renata. Jadi pada pagi hari ini materi kita ya itu membahas tentang jaringan ya, struktur jaringan pada tumbuhan. Coba dulu apa? Ke meja Bapak, asistennya terus dulu. Baik. Jadi sebelum kita mulai materi kita, coba lihat amati dulu background saya ini. Nah, hal-hal yang paling susah dimengerti di dunia ini ya.
Yang pertama itu ada di fisika, ya, fisika. Nah ini dia, ini fisika, ini paling susah ini mengerti. Kemudian ada matematika, ya, ada matematika. Kemudian ada juga dia kimia. Nah, kalau ini kalau orang yang sudah menikah mudah untuk melakukannya. Tapi kalau yang belum susah ini. Ya. Kalau bagi kalian ini susah, laki-laki ya, bagi kalian ini susah. Tapi kalau bapak-bapak mudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Apa tujuannya? Melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis berbagai struktur jaringan pada hewan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan berbagai macam jaringan epiter dan jaringan ikat pada hewan. Iya, antara jaringan hewan dan jaringan pada manusia itu sebenarnya sama. Yang terjadi perbedaannya itu adalah jaringan tumbuhan dan jaringan hewan, itu yang berbeda. Antara jaringan tumbuhan dengan jaringan hewan berbeda. Sudah? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran materi ini, apa motivasi kalian? Apa motivasi kalian mempelajari? Ayo. Ya, coba. Iya, dia mau mengetahui. Ya, bagus. Ya, yang lain. Apalagi? Iya, Citra, coba. Oke, ya baik ya. Yang lain. Coba, nih. Oke, apakah struktur jaringan tumbuhan dan hewan itu sama atau tidak? Baik, nanti di sini baru kita bahas. Baik, ini materi kita yang pertama. Nah, ini dulu mengenal jaringan epiter. Nah, inilah yang dikatakan dia kalau dia dari strukturnya, gambarnya, inilah dia. Ini adalah gambar dari jaringan epiter. Nah, jaringan epitelio dapat dibedakan dia berdasarkan jumlah lapisan dan bentuknya, maupun dia berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, ini dia. Biasanya jaringan epiter itu biasanya dia terdapat pada jaringan kedua. Kalau dia perbedaannya, kalau dia pada jaringan tumbuhan, epiter itu adalah jaringan terluar atau samalah dia seperti jaringan pertumbuhan, yaitu jaringan epidermisnya. Ya. Kalau dia pada hewan ataupun manusia, jaringan epiter itu dikatakan dia jaringan terluar pada kulit. Nah, ya, baik. Nah, tugasmu adalah mengamati video ini, kemudian ajukan dia beberapa pertanyaan dari apa yang kalian lihat. Bisa? Oke, baik. Kita di channel Tapi Apa. Video kali ini kita akan membahas tentang materi biologi tentang jaringan epiter pada hewan. Jangan skip video kita ya. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu jaringan? Jadi, jaringan ini adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan juga struktur yang sama. Nah, jaringan hewan sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok.
yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan mendiagnosa jaringan epitel. Pada dasarnya adalah sel-sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar dunia luar dan melapisi bagian luar organ. Lapisan epitel ini tidak Jadi fungsi jaringan epitel itu dia sama dia ya. Yang pertama dia sebagai pelindung. Nah ini dia sebagai pelindung. Jadi fungsinya itu dia untuk melindungi dari gangguan dari luar. Nah, itu dia. Jadi misalnya kalau kita misalnya yang ketika kita terjatuh kita, yang pertama kali yang mengalami cedera itu adalah jaringan epitelnya. Dia pertama kali melindunginya. Luka-luka itu tergores tanganmu itu, nah itu dia. Kemudian ada juga dia sebagai alat sekresi, ya, sekresi apa dia? Sekresi dengan ekspresi berbeda. Ya, kalau ekspresi dia keluaran, kalau dia sekresi sebutkan ya, iya masuk. Baik, kemudian ada dia penerima infus. Tahu? Penerima infus ini maksudnya dia, nah, ketika kalian berada di luar dan terkontaminasi oleh sinar matahari, maka yang pertama kali terkena paparan itu adalah kulitmu, jaringan epitelmu. Jaringan epitel tadi ini akan memberikan infus kepada si otak. Itulah dia yang responnya itu panas. Nah, dia. Ya. Kemudian ada dia penyaring atau dia filtrasi, dia absorpsi, serapan kembali, ada dia respirasi. Apa itu? Respirasi, yuk. Nggak tahu, katakan ya, coba. Respirasi. Yuk, lihat Citra. Bukan. Baik, saya langsung mau tahu. Respirasi itu adalah itulah dia. Respirasi itu setiap hari kita lakukan itu. Lupa nggak? Cuma kalau dia bahasanya dia respirasi, kalau bahasa Indonesianya dia napas. Itu bernapas itu dia akan bernapas. Lupa mau bernapas. Ayo sangkakan, katakannya. Iya, coba. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jangan nggak tahu bernapas itu apa. Hari kau bernapas. Jadi kalau bernapas saja kau tidak tahu, bagaimana kau menjalani kehidupan? Kalau dikasih Allah kau itu bernapas sekali mengambil oksigen dalam bernapas itu membayar, nah kemana? Berapa kali kau mengambil oksigen dalam 24 jam? Itu nanti ya. Oke. Baik, kita lanjut. kubus. Nah, epitel kubus berlapis ini terdapat pada mulut, kemudian kerongkongan, Nah, ini dia menambah lagi. keringat pada kulit. Kemudian catat apa yang kau dapatkan dari video ini. Nah, jenis epitel Tugas itu bukan hanya mengamati, epitel melainkan mengambil sesuai namanya apa yang sudah kau dapatkan dari video ini. berbentuk silindris dan Di Bapak ada jaringan satu. ini terdapat di sel-sel
Sel Goblet sendiri berfungsi dalam menghasilkan lendir atau mucus yang berperan dalam mempermudah penyerapan makanan ataupun absorpsi. Dan biasanya jaringan ini terdapat pada usus halus dan juga saluran pencernaan yang lainnya. Oke, yang keenam adalah epitel silindris berlapis. Jaringan ini tersusun atas lebih dari satu sel. Salam dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Silakan. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan dari video yang berikut tadi? Apa yang sudah kalian dapatkan? Ayo, coba. Yuk, satu tangan apa? Tunjukkan tangannya. Kemudian berdiri. Iya, zero. Coba, zero. Berdiri, zero. Fungsi ini adalah Iya, apa fungsinya? pelindung, alat sekresi, penerima impuls, filtrasi, absorpsi, respirasi, Pak. Oke, iya, baik, bagus. Apa ini? Zero. Ya, baik. Apa? Baik. Nah, tugas kalian. Baik, sudah Bapak tentukan masing-masing kelompoknya. Semalam kan sudah saya tentukan kelompoknya kan. Nah, kemudian saya menentukan nama kelompokmu. Jadi nama setiap kelompok itu nanti, nah, saya kasih 5 menit untuk menyiapkan yel-yel masing-masing. Yuk, jadi satu lagi, nah, nanti setiap kelompok nanti berdiri dia nanti untuk mengeluarkan dari yel-yelnya. Bisa? Baik. Kelompok 2 saya buat dia struktur kulit. Ayo, mana kelompok 2? Yo, kelompok 3 saya buat dia otot. Kelompok 1, mana kelompok 1 saya buat dia indra. Kelompok 4 saya buat dia saraf. Mana ya? Oke, baik. Sudah. Persiapkan masing-masing yel-yelmu. Ya. Nanti akan kalian suarakan itu ketika presentasi. Sudah, baik. Coba lihat LKPDP itu. Coba lihat. Nah, kalian di situ di LKPD tersebut disuruh menjelaskan dari gambar yang ada di bawah ini, kemudian terdapat dan ditemukan di organ manakah dia. Sudah? Tuh. Kemudian soal yang nomor 2. Kemudian ini ya, jelaskan gambar di bawah ini. Kemudian terdapat di manakah organ ini kita temukan. Sudah? Yang ketiga sama juga dia, jelaskan gambar di bawah ini dan terdapat di manakah organ ini kita temukan. Yang keempat, nah ini dia gambarnya, di mana organ ini ditemukan. Dan yang terakhir, kelima, jelaskan gambar di bawah ini dan terdapat di organ manakah ditemukan. Sudah? Baik, tugasmu itu adalah mengerjakan soal tersebut. Cari di buku ini. Cari di buku paket. Silakan diskusikan.
Suaranya. Oke, baik. Bapak yang menentukan ya. Ya, yang pertama kali presentasi adalah kelompok 4. Silakan. Ya, silakan kelompok 4. Ya, berdiri. Yang lain, ya, yang lain kalau perhatikan. Ya. Oke, ya. Ya, silakan. Baik, yang lain, silakan presentasikan. Iya, tugas kalian. Nah, tugas kalian itu adalah nomor 1, kemudian dan nomor 5. Silakan. Ya, nomor 1 dan nomor 5. Silakan. Ya. Ya, silakan. Perkenalan jadi. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami dan dilalui oleh pembaca dari Ya. Untuk kelompok yang lain, tolong hargai kelompok yang presentasi. Gambar tersebut terdapat di lapisan dalam huruf akibat dan Di mana kita temukan kelompok 1, kelompok 4? Di mana kita temukan ini? di lapisan dalam huruf akibat dan arus yang bersifat. Iya, baik, bagus. Ya, baik. Nomor yang terakhir 5, silakan. Jelaskan gambar di bawah ini dan terdapat di manakah organ ini ditemukan. Ya. Gambar tersebut terdapat di kumpulan berbentuk sederhana terdapat pada kelenjar keringat. Terdapat di kelenjar keringat. Iya, benar. Ya, bagus ya. kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Tepuk tangan. Iya, baik. Setiap kelompok kumpulkan ke depan. Oke, dan mau periksa. Yo. Baik, setelah Bapak periksa nanti deh. Baik. Nah, Bapak akan membacakan nilai dari yang Bapak ambil itu ada 3 ya. Nilai yel, kemudian nilai presentasi, kemudian nilai LKPDO. Ya, baik. Untuk kelompok 4 nilai yel-yelnya 92.
Ya. Persentase 90 dan nilai LKPD 100 ya. Baik, untuk kelompok 1 nilai YL 93. Persentase 90 dan nilai LKPD 100 ya. Baik. Untuk kelompok ketiga nilai YL-nya 95. Ya. Persentase 90 dan nilai LKPD 100 ya. Kemudian kelompok kedua nilai YL 94. Persentase 90 dan nilai LKPD 100 ya. Beri tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, oke ya. Sekarang tugasmu di rumah, coba lihat. Ya, sudah. Tugasmu itu halaman 78 yang pilihan berganda, itu tugasmu di rumah ya. Individu nomor 1 sampai 10. Sudah? Nomor 1 sampai dia nomor 10. Halaman 78. Itu tugasmu di rumah. Sudah? Baik. Iya. Ada lagi yang bertanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi di sini aja, sampai di sini materi kita. Ya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang ada di hatimu, mohon maaf. Dan nilai yang mendapatkan itulah nilai yang sesungguhnya. Sudah? Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca sholawat madaniya 2 kali.
Oke, baik. Kembali ke posisinya masing-masing. Coba lihat yuk. Apa soalnya ya? Apa soalnya? Izin ya Bu, live ya Bu. Oke, bagus Wadi. Oke. Assalamualaikum. Saya kadang-kadang suaranya agak terputus-putus ya. Ya. Oke, saya pamit Wadi. Sehat ya.